Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa lagi di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, saya pernah mendengar istilah menikah ulang. Apa sebenarnya yang dimaksud menikah ulang dan apakah hal tersebut diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam syariat memang dikenal istilah pernikahan ulang. Menikah ulang memang ada. Berarti yang namanya menikah ulang sudah terjadi akad yang sah di waktu yang lampau, kemudian di waktu yang berikutnya akad tersebut, pernikahan tersebut diulang lagi. Berbeda dengan awal mulanya belum ada akad, awal mulanya tidak ada pernikahan, maka berarti bukan nikah ulang namanya. Berarti nikah ulang itu nikahnya sudah sah, akad ijab qabulnya sudah sah, di kemudian hari diulang kembali. Lalu apa hukumnya? Hukumnya tergantung dari konteks pembahasannya. Kenapa nikah ulang itu dilaksanakan? Alasan yang pertama, karena pernikahan itu tidak terjadi selama-lamanya, tapi ada hal yang membuat pernikahan tersebut putus. Yang pertama adalah perceraian, yang kedua adalah gugatan perceraian. Apa bedanya perceraian dengan gugatan perceraian? Perceraian adalah keputusan cerai, menyudahi pernikahan yang disampaikan dari pihak laki-laki, dari pihak suami kepada istrinya. Bisa dengan kata-kata yang shareh, kata-kata yang jelas menunjukkan maksud cerai. Kalau dalam bahasa kita ada 3: cerai, talak, pegat. Nah, cerai, talak, pegat. Ini 3 kata yang dihukumi shareh oleh para ulama. Artinya apa? Nggak bisa melencengkan maknanya dengan makna yang lain. Pegat ya cerai, cerai ya cerai, talak ya cerai. Atau bisa juga dengan lafadz kinayah atau lafadz sindiran yang bisa dimaknai dengan makna yang lain, tapi kebetulan ketika itu suami inginnya memaknai kata tersebut dengan makna cerai. Contohnya seperti lafadz dikembalikan kepada orang tua. Maka ini kan lafadz yang maknanya ada banyak. Tapi ketika itu suami ditanya, kamu kemarin bilang dikembalikan kepada orang tua, maksudnya apa? Ya maksudnya cerai. Maka jatuh perceraian. Atau kata-kata kita pisah dulu ya, dan kata-kata yang lain-lain yang diniatkan sebagai kata-kata cerai, maka jatuh perceraian. Yang kedua ada istilahnya gugatan perceraian. Apa itu gugatan perceraian? Yaitu istri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Kenapa? Karena dulu yang bersalaman ketika ijab qabul adalah suami dan wali dari yang perempuan, sehingga istri tidak ikut apa-apa dalam akad nikah, sehingga haknya bercerai itu haknya laki-laki. Lalu bagaimana kalau istrinya minta bercerai? Maka istrinya mengajukan gugatan perceraian kepada hakim. Kalau di zaman sekarang ya berarti kepada pengadilan agama, untuk nanti diproses oleh hakim di pengadilan agama dan dijatuhkan putusan cerai. Yang menjatuhkan putusan cerai adalah wali hakim atas permintaan dari si perempuan. Ini perbedaan dari perceraian dan gugatan cerai. Yang berikutnya pembahasan. Bagaimana bisa terjadi pernikahan ulang yang sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan? Yang terjadi kasusnya adalah laki-laki punya hak untuk bercerai, punya hak untuk menceraikan. Maka ketika laki-laki ini sudah mengucapkan kata-kata talak, maka mulai detik itu jatuhlah talak bagi sang istri. Kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pegat. Maka detik itu sudah mulai jatuh perceraian. Lalu setelah ada perceraian, maka ada masa iddah. Masa iddah ini diwajibkan syariat dihitung dari mulai kapan perceraian itu dimulai, kapan kata-kata cerai itu diucapkan oleh si suami.
Apabila ternyata dalam masa iddah ini ada kemauan dari suami dan istri untuk kembali berumah tangga, untuk membatalkan perceraiannya, maka hal tersebut diperbolehkan dan dimungkinkan. Rujuknya bisa dengan kata-kata yang sharih, laki-laki mengucapkan, "Dik, ayo kita rujuk." Bisa. Atau dari perempuan, "Mas, ayo kita rujuk," dan kemudian disetujui. Atau juga bisa dengan kata-kata sindiran. Artinya apa? Tidak usah mengucapkan kata-kata rujuk, tapi kembali harmonis, kembali tidur bersama, bahkan mungkin juga kembali melakukan hubungan selayaknya suami istri dan lain-lain. Maka itu tidak perlu nikah ulang, cukup dengan rujuk, pernikahannya kembali dan perceraiannya dibatalkan. Tetapi apabila setelah mengucapkan kata-kata cerai ini berlaku masa iddah, dan selama masa iddah itu tidak ada rujuk sama sekali, masa iddah nanti kita jelaskan pada kesempatan yang lain bagaimana masa iddah perempuan yang cerai, entah cerai mati, entah cerai hidup, dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak haid, panjang juga pembahasannya. Yang pada intinya pada masa iddah itu ternyata tidak ada rujuk dari laki-laki dan perempuan, berarti perceraiannya telah jatuh. Berarti perceraiannya telah jatuh karena sudah ada ucapan kata-kata cerai, ditunggu sampai masa iddah tidak ada rujuk, maka setelah masa iddahnya selesai, cerainya itu resmi secara syariat. Nah, setelah cerainya resmi secara syariat, ternyata laki perempuannya ini ingin membina hubungan keluarga kembali. Bagaimana yang terjadi, Gus? Kalau talaknya baru talak 1 dan talak 2, talak raj'i, bukan talak bain, bukan talak 3, maka masih dimungkinkan bagi suami dan istri tadi yang telah bercerai, karena sudah ada talaknya, sudah ada masa iddahnya yang berakhir, pengen kembali, masih dimungkinkan untuk kembali. Lalu bagaimana caranya? Apakah dengan cara rujuk seperti kasus yang pertama? Tidak bisa. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah habis. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menikah selayaknya dulu pertama kali ia menikah, bukan resepsinya. Karena resepsi ini tambahan dalam syariat. Yang dihitung dalam syariat akad nikahnya, ijab qabulnya. Berarti ia harus mengulang ijab qabulnya selayaknya yang dulu. Berarti apa? Harus ada walinya lagi, harus ada maharnya lagi, harus ada saksinya lagi, harus ada nganten laki-lakinya lagi, harus ada maharnya lagi, harus ada lafadz ijab qabulnya lagi. Sehingga ketika itu semuanya lengkap, baru kemudian diadakan pernikahan ulang, dan kemudian yang kemarin nikah, terus kemudian cerai, sekarang nikah lagi. Ini yang dimaksud dengan pernikahan ulang. Nah, dari kasus ini ada beberapa asatid, ada beberapa guru, ada beberapa ulama yang menyarankan kepada mungkin jamaahnya, mungkin santrinya, mungkin masyarakat umum untuk memperbaharui pernikahan setiap tahunnya. Kenapa? Sebagai bentuk ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, umpama ada kata-kata talak, ada kata-kata cerai yang mungkin tidak sengaja terucapkan, sehingga itu jatuh talak, sehingga itu jatuh cerai, kemudian ulangi lagi akad nikahnya, diulangi lagi pernikahannya. Maka hal tersebut boleh-boleh saja. Dan ini yang dapat kami jelaskan tentang istilah menikah ulang, kenapa bisa terjadi pernikahan ulang, dan bagaimana cara pernikahan ulang itu agar dapat terlaksana. Semoga dapat menjadi penjelasan yang utuh buat panjenengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.